Perkenalkan, nama saya Fire Septaginta Tarigan, NIM 2103060075. Di sini saya ingin membuat video tentang biosintesis telur. Adapun dosennya adalah Ibu Tati Pidiana Sari SPT MP IPM. Sintesis YOLK. Komponen atau bahan-bahan penyusun YOLK ialah air, protein, pigmen, mineral, dan lipid. YOLK mengandung air sebanyak kurang lebih 50%. Selebihnya YOLK mengandung protein dan lipid dengan perbandingan 1:2. Lipid dalam YOLK ini berbentuk lipoprotein dan juga terdapat padatan YOLK yang mengandung fosfoprotein atau dikenal dengan nama lain lipofitin atau HDL. YOLK juga mengandung karbohidrat berupa polisakarida dalam bentuk manose glukosamin. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis YOLK ini ialah hormon gonadotropin dan steroid. Nah, proses sintesis YOLK. Sintesis YOLK berlangsung di dalam hati, dimulai ketika pituitari kelenjar kecil di bawah otak unggas melepaskan hormon gonadotropin dan steroid. Lalu bagian hormon itu ialah estrogen akan bergerak ke hati atau hepar untuk memulai sintesis YOLK. Di hati atau di hepar dikumpulkan bahan-bahan penyusun YOLK seperti asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Lalu akan disintesis dan hasil airnya akan terbentuk beta lipoprotein, ptyaloginin, lipofitelin, dan fosfitin. Lalu ketiganya akan bergerak menuju oosit dan menembus dua lapisan. Yang pertama lapisan Theckel layer dan yang kedua lapisan granulose layer, dan akan terbentuk YOLK. Sintesis albumin. Sintesis albumin ini terjadi di magnum dan prosesnya sekitar 3 jam. Protein pada albumin terdiri dari ova-albumin 54%, konalbumin 13%, ova-mucit 11%, ovoglobulin 8%, lisosin 3,5%, dan alfa dan beta ovomucin sebanyak 1,5-3%. Di albumin ini juga terdapat beberapa protein dengan level yang sangat kecil seperti ovidin sebanyak 0,05%, flavoprotein 0,8%, ovomakroglobulin 0,5%, ovoinhibitors 0,3%, ovoglycoprotein 1%, dan papain inhibitor sebanyak 0,1%. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis albumin ini ialah hormon steroid dan estrogen. Proses sintesis albumin. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Lalu molekul estrogen ini akan masuk melewati membran sel yang ini dan akan menembus membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga akan membentuk 5S ini. Setelah 5S terbentuk, 5S ini akan masuk ke dalam nukleus bagian yang ini atau inti sel yang akan berinteraksi dengan kromosom yang menyebabkan N tertentu akan membentuk mRNA. Ini dia mRNA-nya. Lalu mRNA tadi akan keluar dari nukleus dan akan menuju ke ribosom bagian yang ini dan akan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino dan akan terbentuk albumin dan protein khas telur lainnya. Sintesis kerabang. Sintesis kerabang ini terjadi di uterus dan memakan waktu paling lama sekitar 18 jam. Komponen-komponen penyusunnya ialah kalsium, mineral, dan magnesium. Vitamin D juga memainkan peranan penting dalam sintesis kerabang ini melalui pengaktifan metabolit dihidrolik sitalin
untuk meningkatkan kalsium plasma. Adapun hormon yang berperan dalam sintesis kerabang ini ialah hormon steroid, yaitu estrogen dan progesteron. Sintesis kerabang terjadi dikarenakan adanya kalsium dan karbonat yang berada di plasma darah bagian yang ini dan yang berasal dari hasil metabolik sel mukosa kelenjar kerabang, yaitu CO2 tambah H2O dengan bantuan enzim karbonik anhidrose menghasilkan asam karbonat. Lalu asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3- tambah H positif, kemudian masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan akan melepaskan hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah dari sini akan bergabung ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan akan menghasilkan kerabang atau kalsium karbonat. Sekian video yang dapat saya buat. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Terima kasih.